Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menceritakan sebuah cerita horor yang menarik untuk kalian semua untuk menemani hari-hari kalian. Dan di cerita kali ini masih berlanjut dengan cerita kemarin, yaitu ritual buhul mayit. Buat kalian yang baru datang di video ini, yang baru nonton di video ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu tonton di part sebelumnya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian yang udah gak sabar yang sudah nonton dari kemarin, dan inilah saatnya untuk melanjutkan ceritanya lagi. Sudah siap semuanya? Absen dulu dong. Dari mana, di mana, dengan siapa? Jika sudah semuanya, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Dok, 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 dok. Mbak Neneng mengetuk pintu rumah yang dihuni oleh Raden Artonegoro dan yang lainnya. Sembari mengetuk pintu, Mbak Neneng juga memperhatikan sekitaran. Dia takut jika nantinya langkah yang dia ambil menjadi sebuah petaka bagi dirinya sendiri. Tidak berselang lama, keluarlah seorang wanita dengan seorang anak. Siapa? Mbak Neneng. Iya Esa, ini aku. Ibu melangkah mundur sembari melindungi Mas Hardian. Ibu masih belum tahu maksud kedatangan dari Mbak Neneng yang datang secara tiba-tiba. Aku tidak bermaksud mengambil anakmu atau turut ikut campur terhadap permasalahan Raden Anggoro. Aku ingin membantu kalian, jawab Mbak Neneng dengan jujur. Bersama dengan itu, bapak dan yang lainnya keluar. Mereka semua juga terkejut saat melihat Mbak Neneng sudah berada di hadapan rumah. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya bapak. Aku kesini karena ada urusan dengan Kang Waris. Ini terkait dengan kematian Jajah, jelas Mbak Neneng. Kematian Jajah? Dari mana kau tahu? Kondisi di luar rumah sangat tidak baik untuk menjelaskan hal sedetail ini. Bukankah akan lebih baik jika kita membicarakan ini di ruangan yang tertutup? Tanya Mbak Neneng. Kang Waris mengangguk paham. Dia kemudian meminta kepada bapak dan yang lainnya untuk mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Mbak Neneng kepadanya. Kedatangan Mbak Neneng membuat yang lainnya semakin waspada. Entah apa yang mereka pikirkan terkait dengan kedatangan misterius dari Mbak Neneng. Mungkin pertanyaan yang paling mereka ingin tanyakan adalah, dari mana Mbak Neneng tahu lokasi tempat mereka berada? Ibu membawakan minum dan beberapa makanan untuk dijamu. Mbak Neneng yang memang salah seorang terhormat dari keluarga Ningrat benar-benar mempraktikkan cara makan yang anggun dan sesuai dengan adat bangsawannya. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya saja. Aku tidak keberatan harus menjawab semua pertanyaan kalian, ucap Mbak Neneng. Bapak pun menengok ke arah Kang Waris. Rasanya hatinya benar-benar sangat menggebu-gebu untuk melontarkan beberapa pertanyaan atau mungkin banyak kepada Mbak Neneng. Dari mana kau tahu tempat kami ada di sini? Mbak Neneng terdiam sejenak. Dia kemudian menatap ke arah bapak dengan tatapan yang serius. Semenjak kalian pergi dari rumah, setiap jejak langkah kalian selalu diikuti oleh Raden Anggoro, baik ketika kalian berada di Alaswingit ataupun di Astana Talimongso, jelas Mbak Neneng. Bapak tidak percaya dengan jawaban yang baru saja diucapkan oleh Mbak Neneng. Mungkin bapak akan percaya jika mereka mengikuti semua jejaknya tatkala berada di Alaswingit. Namun bapak sempat terkejut tatkala Mbak Neneng mengatakan bahwa Raden Anggoro dan yang lainnya juga ikut berkecimpung di Astana Talimongso. Bukankah tidak ada satupun orang-orang di keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno tahu tentang tempat itu? Tanya bapak. Ki Broto adalah musuh dari Raden Anggoro. Dia yang berada di Astana Talimongso bagaikan sebuah ancaman bagi Raden Anggoro dan yang lainnya. Hal ini disebabkan desa itu merupakan desa tumbal yang dibuat sendiri oleh Ki Broto atas bantuan dari Nyi Randasari. Bapak tidak yakin jika hal ini benar-benar sangat tepat terkait dengan apa yang memang sedang diincar oleh Raden Anggoro. Jika Ki Batoro menginginkan bayi yang dikandung oleh ibu, maka Raden Anggoro berusaha melindungi ibu dari gangguan Ki Batoro. Dengan kata lain, Raden Anggoro sendiri sengaja melindungi kami karena tujuan tertentu, tanya bapak. Benar, itu adalah tujuan dari Raden Anggoro. Jadi, yang membunuh Ki Batoro adalah Raden Anggoro. Krek. Mas Pangerep membuka sebuah ruangan khusus tempat di mana Mbak Ayu dikunci di dalamnya. Dia sengaja melakukan hal ini karena Mbak Ayu adalah satu-satunya orang dari keluarga Ningrat yang tidak menyetujui adanya ritual buhul tali mayit. Mbak,
Bukankah lebih baik Mbak bergabung bersama kami? Tanya Mas Pangarep. Aku awalnya menyetujui langkah kalian, tapi dengan membangkitkan para pocong tanpa tali dan penutup kepalanya, aku benar-benar tidak setuju. Mbak, ini demi mempersingkat waktu. Aku tidak peduli. Ritual buhul tali mayit dipergunakan untuk menghancurkan semua orang-orang yang tidak menyetujui langkah kita. Mbak Ayu berusaha keras untuk membuka ikatan tali yang ada di bagian tangan dan juga kakinya. Dia benar-benar tidak menyetujui adanya ritual yang membangkitkan seluruh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mas Pangarep pun hanya terdiam. Dia kemudian membalikkan badannya dan kembali melangkah keluar. Namun, saat Mas Pangarep menutup pintu, Mbak Ayu berteriak kencang. "Lepaskan aku, Pangarep! Lepaskan!" Mas Pangarep pun menatap wajah kakaknya dengan tatapan yang mengerikan. Ia tersenyum sembari mengatakan sesuatu. "Mbak, bukankah Mbak sendiri yang mengatakan jika neraka terbentuk karena kelalaian kita sendiri? Sekarang, Mbak lalai dan tidak mau mengikuti langkah kita. Bukankah itu balasan yang setimpal dengan apa yang Mbak lakukan?" ucap Mas Pangarep. Akan tetapi bukannya ketakutan, justru Mbak Ayu tertawa mendengar ocehan peringatan dari mulut Mas Pangarep. "Kau tahu saat salah satu orang tuamu telah membalikkan telapak tangan, kau dan seluruh kaum ningrat beserta para manusia bodoh yang mengikutinya, mereka semua akan merasakan sebuah balasan yang tidak pernah kau ketahui sebelumnya." "Balasan? Apakah kau tahu raja akan tunduk kepada ratu, tapi keduanya akan kalah dengan yang namanya kudeta dalam neraka?" Mas Pangarep tidak paham maksud dari perkataan Mbak Ayu. Dia menilai jika Mbak Ayu hanya memberikan peringatan dan ancaman kepadanya. "Apa maksudmu?" "Aku menyebutnya sebagai pengkhianat keluarga." Mas Pangarep pun segera menutup pintu dengan rapat. Dia tidak memperdulikan perkataan yang dikatakan oleh Mbak Ayu kepada dirinya. Akan tetapi dari dalam kamar, Mbak Ayu masih terus tertawa terbahak-bahak sembari menyebutkan, "Dia akan membalikkan semua keadaan." Sementara itu, kita beralih ke Raden Artonegoro. Mbak Neneng masih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Raden Artonegoro dan yang lainnya. "Bagaimana?" tanya Mbak Neneng. "Aku ingin bertanya, siapa saja orang-orang yang mendatangi Astana Talimongso?" "Yang aku tahu ada 3. 1 anggota Brotoseno, 1 lagi keluarga Ningrat, dan 1 lagi... 1 lagi? Orang yang masih terikat dengan tragedi pabrik bawang. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam menutupi kasus tersebut." "Pak Lingga?" "Bukan." "Tapi siapa?" Semua orang yang berada di dekat Mbak Neneng menjadi sangat penasaran. Tampaknya, jika dilihat-lihat dari apa yang baru disampaikan oleh Mbak Neneng, orang ini bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar, orang yang mampu menutupi kasus sebesar ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar yang mampu memanipulasi berita bohong yang tersebar kepada semua akses yang ada di sekitarnya. "Kau akan tahu nanti, Arto. Untuk sekarang, aku tidak bisa menjawabnya, karena semuanya sudah terlambat." "Terlambat? Dia adalah musuh yang selama ini kau anggap baik-baik, Arto." Mbak Neneng pun tersenyum ke arah mereka semua. Hanya Kang Waris yang memahami perkataan itu. Namun, dia tidak langsung mengatakan hal demikian karena bisa jadi bapak tidak mempercayainya. "Aku kesini ingin berurusan dengan Kang Waris. Mungkin ini akan menjadi sebuah tawaran yang mengaitkan kepada hidup dan mati." "Tawaran?" tanya Kang Waris. "Bisa dibilang satu kakimu sudah berada di takdir kematian, dan satunya masih berada di tempat yang kau huni sekarang." Kang Waris belum memahami apa yang dimaksud oleh Mbak Neneng terkait tawarannya. Mungkinkah tawaran ini mampu menghalau langkah yang lainnya? "Apa maksudmu? Apakah kau tahu terkait buhul tali mayit?" Mendengar kalimat itu, Kang Waris langsung bergerak maju dan mengarahkan tamparan kepada Mbak Neneng. Namun dengan cepat, Raden Kunchoro langsung menghalanginya dan meminta kepada Kang Waris untuk bersikap tenang. "Lepaskan! Aku ingin menghajar wanita ini!" teriak Kang Waris. "Tenang Kang, tenang. Kita tidak tahu apa gunanya dari buhul tali mayit itu," jelas Raden Kunchoro. Bersama dengan itu, bapak langsung menepuk pundak Raden Kunchoro. Dia kemudian meminta kepada Raden Kunchoro untuk mendengarkan penjelasan darinya. "Kunchoro, kau tahu, Jaja terbunuh karena ritual itu. Itu adalah ritual yang mampu membunuh seseorang dengan cara dirasuki tubuhnya dengan sosok-sosok yang sudah dikontrak oleh tuanya," jelas bapak. Raden Kunchoro pun melepaskan secara perlahan tangan Kang Waris. Mbak Neneng hanya tersenyum. Dia begitu menikmati pertikaian antara Kang Waris, Raden Kunchoro, dan juga bapak hanya sebab kedatangannya. "Jadi, Jaja meninggal dunia karena ritual itu?" tanya Raden Kunchoro kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng hanya mengangguk. Dia kemudian tersenyum ke arah Jaja dan mengatakan sesuatu kepadanya.
Ritual itu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Akan tetapi, ritual ini memiliki sebuah pengaruh besar baginya sendiri. Pengaruh besar? Mereka yang sudah dikontrak dengan ritual ini, mereka harus siap jika tubuhnya akan menjadi penukar jiwa baginya sendiri. Hah? Penukar jiwa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Mas Pangrep segera memasuki kamarnya. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan ini semua dengan cepat. Terlebih lagi, beban yang sekarang ia pegang sangatlah besar. Andai saja Artonegoro mau menyerahkan diri, maka tidak akan ada lagi pertumpahan darah di keluarga ini. Sialan. Di saat Mas Pangrep sedang kesal dengan keadaan, tiba-tiba pintu diketuk dari luaran. Tok 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 tok. Masuk. Mbak Mawar, istri Mas Pangarep, masuk ke dalam kamar. Dia kemudian melihat wajah Mas Pangarep yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Mas ada masalah apa? Tanya Mbak Mawar. Dia pun duduk tepat di sebelah Mas Pangarep. Dalam hati Mas Pangarep hanya terdiam. Dia belum mau membuka permasalahan tersebut kepada istrinya sendiri. Walau demikian, dia merasa bersalah jika apa yang dilakukannya benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi istrinya. Perlahan kedua tangan Mbak Mawar memeluk tubuh suaminya. Dia sudah lama tidak bermesraan dengan suaminya sendiri semenjak disibukkan dengan segala ambisi yang membuatnya lupa akan hubungan dirinya dengan Mas Pangarep. Mas, apakah semuanya akan selesai? Pasti istriku, semuanya akan selesai. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mahkota Ngipri Ketek berada di tubuhmu. Sudah beberapa tahun Mas Pangrep dan juga Mbak Mawar menikah, namun keduanya belum memiliki keturunan. Keduanya memang menjeda hal itu dikarenakan adanya keterkaitan terhadap aturan yang menyebutnya bahwa setiap anak yang nantinya terlahir dari keluarga Ningrat, maka anak tersebut harus rela untuk dijadikan tebusan. Namun, anak yang nantinya dijadikan tebusan akan mengambil jiwa dari kedua orang tuanya. Dalam artian, jika Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar memiliki anak, maka anak dan juga keduanya akan menjadi tumbal dari Ngipri Ketek yang sedang mereka jalani. Karena itulah Mas Pangarep tidak menginginkan adanya keturunan sebelum Ngipri Ketek ini diselesaikan dengan cepat. Salah satu cara yang mereka pergunakan adalah dengan cara menumbalkan anak yang masih dikandung oleh Nyi Esa. Anak itulah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari terselesaikannya Ngipri Ketek yang sedang mereka jalankan. Mbak Neneng masih menjelaskan terkait rangkaian dari rencana yang telah dilakukan oleh Raden Angkoro untuk bisa mendapatkan anak dari Nyi Esa. Hanya saja, dirinya belum berani membuka secara jelas terkait orang yang menjadi jembatan dirinya hingga bisa tahu lokasi dari tempat Raden Artonegoro dan yang lainnya yang sedang bersembunyi. Raden Kuncoro yang memang sudah mengetahui ada yang menjanggal dari segala perkataan Mbak Neneng segera angkat bicara. Jika memang kedatanganmu hanya untuk memberikan kabar terkait serangan balik terhadap Raden Angkoro, lalu apa peranmu dan berada di pihak mana sekarang dirimu berada? Pertanyaan dari Raden Kuncoro cukup membuat Mbak Neneng kebingungan. Namun anehnya, Mbak Neneng tetap tersenyum walau dirinya merasa tersudutkan untuk menjawab pertanyaan yang sedikit menjebak dirinya. Dia hanya menghela nafas panjang sembari membereskan lengan bajunya yang sudah kusut akibat perjalanan jauh dari rumahnya menuju ke lokasi tempat di mana Raden Artonegoro dan yang lainnya bersembunyi. Sesekali tatapannya mengarah kepada Nyi Esa dan juga Rahardian kecil yang masih belum melepaskan pelukannya terhadap ibunya sendiri. Dia masih merasa kehilangan sosok Jaja yang sering mengajaknya bermain. Manusia itu unik ya. Ada yang memiliki niat baik, namun selalu dicurigakan. Namun, ada kalanya dia memang sudah benar-benar memiliki niat jahat yang tersembunyi dalam hati. Namun dia jadikan itu sebagai saudara dan pelapis dalam kesendiriannya. Adakah yang lebih munafik dari wajahku ini? Apakah karena kedatanganku yang terlambat dan mengetahui rahasia dari semua alur yang telah dititahkan Raden Angkoro, lalu kalian semua menganggapku sebagai musuh yang menyamar sebagai tamu? Perkataan dari Mbak Neneng memang tidak salah, namun juga tidak benar. Beberapa kali kalimatnya seperti ingin membela diri agar dirinya dipercaya sebagai orang yang tidak lagi terikat dengan alur Ngipri Ketek yang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro beserta jajarannya. Namun, apa yang memang sudah diperjelas oleh Mbak Neneng memang ada benarnya. Dia sengaja memberikan rahasia yang tidak diketahui oleh Kang Waris dan juga Bapak terkait kematian Jaja yang disebabkan oleh ritual puhul tali mayit. Jelas sudah memang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Neneng kepada Raden Kuncoro. Semuanya sudah benar-benar dipaparkan dengan jelas, termasuk hal yang berkaitan dengan alat pembunuh yang sedang dimiliki oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat.
Mas Pangarep adalah pion dari penyerangan ini, dan ratu dari Nyi Priketek ini adalah... Semua terdiam. Bapak dan yang lainnya benar-benar menunggu jawaban yang menjadi kunci utama dari Nyi Priketek yang sedang dijalankan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mbak Mawar. Mereka benar-benar tidak percaya akan fakta yang baru saja dipaparkan langsung oleh Mbak Neneng. Mereka mengira Ratu Ketek dari susunan pesugihan ini adalah Mbak Neneng. Pasalnya, tatkala Raden Angkoro pertama kali mendatangi rumah, Mbak Neneng adalah orang yang disebut-sebut memiliki rahasia umum dan khusus terkait pesugihan ini. Mbak Mawar? Tanya bapak. Benar. Kenapa dia? Mbak Mawar masih memiliki darah Brotoseno. Dia juga adalah dalang di balik terbunuhnya Nyi Endang. Semua rahasia dari keluarga Ningrat, Mbak Mawar memberitakannya kepada Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Mbak Neneng hanya terdiam tatkala dirinya menjelaskan semua itu. Ada di mana dirinya merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ibunya sendiri dan juga beberapa saudara yang lain. Tapi kenapa dirimu hanya diam? Mengapa ketika ibu terbunuh, Mbak Inah dan juga Mas Sugeng menjadi tumbal? Kau hanya terdiam, Mbak? Tanya ibu. Ibu menangis seketika. Air matanya tidak bisa terbendung lagi. Mas Radian mulai menggenggam kuat pelukanya. Dia merasa ketakutan tatkala emosi bercampur dengan perasaan marah menjadi satu. Maaf Sah, aku benar-benar manusia paling hina di muka bumi ini. Aku tahu aku salah. Aku sengaja bergabung dengan mereka karena ingin mencari kelemahan mereka. Penuturan Mbak Neneng layaknya seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi lalu terjatuh ke tempat yang paling rendah dengan debit yang sangat banyak. Sifat rendah diri yang tergambarkan oleh Mbak Neneng benar-benar tergambarkan jelas dari raut wajahnya yang membutuhkan pertolongan. Bapak segera menuju ke tempat Mbak Neneng. Dia kemudian memegang pundak Mbak Neneng sembari mengatakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan agar Nyi Priketek ini terselesaikan? Ada satu cara untuk menyelesaikannya. Apa itu? Bunuh ratunya. Maka sang raja akan mengamuk. Jika sudah mengamuk, maka sang raja akan kehilangan kendalinya. Sementara itu, dari luaran, dua orang yang memang memiliki hak terhadap rumah tersebut melangkah menuju ke rumah Raden Artonegoro. Mereka adalah Ibu Melan dan juga Pak Subroto. Keduanya seperti merasa ada yang aneh dengan rumah Raden Artonegoro. Entah dari mana mereka merasakannya, namun langkah mereka benar-benar terdengar jelas dari luaran. Pak, ada yang datang, ucap ibu. Itu pasti Bu Melan dan Pak Subroto, jelas Mbak Neneng. Dari mana kau tahu? Tanya Raden Kuncoro. Mbak Neneng merasa dirinya telah membuka kartu dengan mengatakan hal semacam itu kepada mereka semua. Jangan-jangan kau memang mengetahui lokasi kami karena mereka berdua, tanya Raden Kuncoro. Itu bukan urusan yang penting sekarang. Bapak segera menarik tangan Mbak Neneng menuju ke sebuah lemari besar yang ada di kamarnya. Raden Kuncoro hanya melihat wajah Mbak Neneng yang penuh dengan teka-teki. Akan tetapi, Mbak Neneng merasa sedikit lega karena semuanya sudah terungkap. Mas Kuncoro, basahi lantai dengan air. Mbak Ratih, ambil kain untuk menutupi air tersebut, jelas Bapak. Raden Kuncoro segera mengambil air, sedangkan Nyi Ratih segera melaksanakan tugasnya. Air yang dibawa oleh Raden Kuncoro segera ditumpahkan ke lantai, sedangkan Nyi Ratih segera menutupinya dengan kain. Sesaat setelah Mbak Neneng disembunyikan, Ibu dan Mas Radian masuk ke kamar. Pintu pun diketuk dari luaran. Dok. Ketukan pertama tidak mereka hiraukan. Mereka masih menunggu aba-aba bapak dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun, ketukan kedua berbarengan dengan kalimat peringatan yang diucapkan oleh Pak Subroto. Aku tahu, ada tamu luar yang bersembunyi di rumah ini. Jika aku boleh tebak, dia masih memiliki ikatan darah dengan Munyi Esa. Bapak dan yang lainnya terkejut mendengar hal tersebut. Mereka semua tidak mengira bahwa Pak Subroto benar-benar mengetahui kedatangan Mbak Neneng. Jadi bagaimana? Apakah Nyi Priketek ini bisa diselesaikan? Kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Dan buat kalian terima kasih banget yang sudah hadir di video kali ini, yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banget semuanya. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa lah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan juga nyalakan loncengnya ya. Mohon maaf banget nih, untuk di part kali ini memang agak pendek ya, karena memang ada suatu alasan yang gak bisa saya ceritakan. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dan buat kalian yang penasaran untuk mendengarkan cerita selanjutnya, stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Saya di sini untuk pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.